Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di HW Podcast untuk saat ini. Dan kembali lagi kita coba mengupas berbagai isu-isu yang kita anggap sangat pantas dan juga asik. Ya, itu yang paling penting untuk kita bisa diskusikan di setiap podcast kita di channel ini. Oke, untuk hari ini kita coba sedikit berbincang-bincang tentang jasa lingkungan hutan. Ya. Dan banyak kita lihat sekarang pembangunan ekonomi ini menjadi persoalan penting karena terjadinya sesuatu yang luar biasa yang mengakibatkan kerusakan hutan. Nah, kita coba diskusi nanti bagaimana pembangunan ekonomi ini tanpa deforestasi. Apakah itu mungkin? Bagaimana persoalannya nanti dan apa-apa yang akan dihadapi, tantangannya dan sebagainya. Kita coba ulas di sini. Dan juga sebelum kita masuk ke situ, kita tahu bahwa hutan memang memiliki jasa lingkungan yang sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyangga dari sebuah kehidupan. Tetapi kalau bisa dioptimalkan manfaatnya, ini tentu akan sangat menyokong perekonomian. Ya, secara umum, katakanlah misalnya di Indonesia ataupun di daerah-daerah yang lain. Namun kita bicara tentang jasa lingkungan hutan, dan ini juga tentu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan provisioning atau penyediaan daripada aset daripada hutan itu sendiri, dan juga ada regulating ya, yang menyangkut dengan regulasi tentang iklim, air, dan tanah dan sebagainya. Tidak terlepas juga tentang kultural yang termasuk di dalamnya, misalnya pendidikan dan juga tentang ya sebut saja seperti rekreasi. Dan satu lagi juga yang tidak kalah penting adalah supporting, ya, dalam artian di sini ada produksi ya, yang menghasilkan, ya, artinya produksi primer dan juga siklus yang terkait dengan hara. Nah, ini tentu dapat dimanfaatkan sebenarnya secara ekonomi. Nah, tentunya dengan pengelolaan secara yang proporsional dan juga berkelanjutan. Oke, kali ini kita coba bincang dengan Dara Adila tentang ide-ide bagaimana sih sebenarnya untuk mengoptimalisasi jasa lingkungan hutan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tanpa deforestasi. Menarik untuk kita diskusi hari ini. Nah, ini Dara juga adalah pakar juga di bidang tentang lingkungan juga, ya. Artinya juga punya beberapa tulisan yang memang sudah dipublish terkait tentang isu-isu lingkungan ini juga. Sebagai Master of Science juga ya di bidang ekonomi terapan dari Institut Pertanian Bogor dan juga dari University of Adelaide Australia di dalam program Joint Degree Program di September 2017. Ya. Banyak hal nanti yang bisa kita diskusikan dengan Dara Adila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dara? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Oke. Terima kasih, Dara, sudah bisa bergabung di channel ini. Dan apresiasi kami pastinya atas waktu dan kesediaan Anda untuk berbagi ilmu nantinya di dalam podcast kita ini. Oke, baik, Dara. Saya pikir kita langsung ke inti persoalan dari apa yang ingin kita diskusikan sekarang ini. Nah, kita lihat sebagai respon, sebut saja kebijakan-kebijakan yang katanya itu bisa meningkatkan investasi ekonomi di Indonesia secara umum, ya. Nah, sebut saja salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terlihat memang kebijakan ini kelihatannya lebih banyak menguntungkan dari para investor dan juga cenderung mengorbankan beberapa aspek kelestarian lingkungan, seperti itu. Dan kemudian, Dara, hutan ini menjadi sebuah ya seperti dipertaruhkan atas dipermudahnya berbagai kegiatan investasi tentunya. Nah, di lain pihak, kegiatan investasi seperti perkebunan atau pertambangan ini
kelihatannya banyak sekali mengorbankan hutan sebagai trade-off untuk pembangunan ekonomi, ya. Tapi di sisi lain ada juga anggapan yang keliru tentang hutan, yang katanya juga memiliki fungsi lingkungan yang tinggi, namun juga di sisi lain dianggap ini tidak sebanding sebenarnya dengan cost center atau beban biaya yang dikeluarkan. Padahal jika kita coba melihat lebih dalam, sebenarnya hutan pada dasarnya ini memiliki jasa lingkungan yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, namun juga dapat dioptimalkan manfaatnya dalam menyokong perekonomian. Nah, ini tentu sebuah potensi ekonomi yang sangat luar biasa, ya, besarnya. Nah, bagaimana nih, Dara? Ya, terima kasih Bang Kudus dan terima kasih sudah mengundang saya di HW Podcast. Ini kayak saya merasa sangat terhormat, ya. Tapi Bang, kita mulai dulu dengan hal yang sangat mendasar, ya. Kita mulai dengan bagaimana kita memahami apa itu nilai dari jasa ekosistem atau jasa lingkungan. Gitu. Apapun yang disediakan oleh lingkungan atau ekosistem, kita menyebutnya itu dengan jasa ekosistem. Baik dalam bentuk barang ataupun benda, maupun dalam bentuk jasa lainnya yang kita nikmati dari hutan. Seperti itu, Bang. Dan jasa ekosistem itu sendiri bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan manfaat yang kita dapatkan atau manfaat yang disediakan oleh hutan. Pertama itu manfaat langsung, kemudian manfaat tidak langsung, ketiga adalah manfaat untuk generasi selanjutnya, ada keempat itu manfaat dari keberadaan ekosistem itu sendiri, dan yang kelima adalah manfaat pilihan yang bisa kita gunakan sekarang ataupun di masa depan. Gitu. Nah, dua manfaat pertama itu biasanya kita sebut dengan nilai yang kita gunakan atau use value. Sedangkan dua manfaat selanjutnya kita sebut dengan nilai non-penggunaan atau non-use value. Atau ini bisa kita jelaskan dengan nilai yang terkait dengan apa yang kita rasakan, maupun yang kita pikirkan, ataupun apa yang kita khawatirkan terkait ekosistem tersebut. Oke. Nah, ini kan kategorinya. Terus contohnya seperti apa? Mari kita lihat jasa ekosistem yang diberikan oleh hutan. Karena kan topik kita hari ini kan memang hutan dan jasa lingkungannya, ya, gitu. Nah, manfaat langsung yang diberikan oleh ekosistem hutan itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh secara langsung dari hutan, baik untuk konsumtif ataupun non-konsumtif. Contohnya, yang konsumtif itu adalah sumber makanan yang kita dapatkan dari hutan, misalnya kayak hewan, tumbuhan, ada ikan, ada rusa yang kita nikmati, dan juga hutan itu kan sebagai sumber mata air atau sumber air, kayu, dan lain-lainnya. Nah, kalau yang non-konsumtif itu biasanya kayak kita berjalan menikmati suasana alam yang disediakan oleh hutan gitu, Bang. Terus ada juga hiking, camping. Dan istilah yang paling populer 10 tahun belakangan itu adalah forest bathing, ya, Bang. Forest bathing itu yang bertujuan untuk terapi bagi tubuh dan pikiran manusia. Gitu. Itu pakai peluk-peluk dengan pohon lagi, ya? Iya, itu yang saya lihat orang-orang itu kayak peluk dengan pohon, terus kayak memberikan keluh kesah terhadap pohon seperti itu. Oke. Nah, itu manfaat langsung, ya, Bang. Terus manfaat tidak langsung dari hutan itu contohnya adalah ketersediaan lahan basah yang berdampak terhadap kualitas air. Contoh lainnya adalah tegakan pohon yang akan berpengaruh terhadap jumlah air. Nah, di sini nih yang menarik, kita pasti bisa membayangkan bagaimana kuantitas dan kualitas air kita jika lahan basah dan tegakan pohon itu berkurang. Nah, kita juga bisa membayangkan, ya, Bang, bagaimana perasaan kita di suatu pagi ketika keran yang kita buka itu tidak mengeluarkan air seperti biasanya, gitu. Nah, inilah mengapa sangat penting pembahasan dasar seperti ini kita diskusikan, gitu. Daripada kita membahas hal yang sangat tinggi, tapi kita mengabaikan hal yang dasar yang memang harusnya kita ketahui, gitu. Nah, kita memang tidak menggunakan secara langsung si lahan basah maupun hutan seperti fungsinya tersebut.
Namun keduanya itu berperan sangat penting dalam menghasilkan air yang kita butuhkan secara langsung. Nah, kemudian ada beberapa contoh penting lainnya terkait manfaat tidak langsung yang diberikan oleh hutan adalah hutan itu menyediakan tempat buat para polinator yang akan membantu proses penyerbukan tanaman pertanian. Seperti lebah ya, lebah ini yang sangat penting ya buat keberlangsungan manusia pastinya ya, karena makanan kita tuh sangat tergantung dari lebah gitu. Kemudian hutan juga itu sebagai rumah berbagai jenis makhluk hidup yang sangat beragam yang mempunyai manfaat bagi manusia, ini kita sudah tahu semua. Dan tidak kalah penting contoh lainnya adalah manfaat tidak langsung dari hutan bakau atau hutan atau pohon endemik lainnya di dekat pantai seperti cemara. Nah, biasanya kita bahas hutan yang di pegunungan, ini kita juga harus punya perhatian khusus terhadap hutan atau ekosistem hutan yang ada di daerah pantai. Nah, pohon-pohon ini kan berfungsi sebagai pemecah angin dan ombak, dan juga pencegah erosi pantai, dan juga sebagai habitat buat makhluk hidup kayak ikan gitu. Namun Bang, kayak biasa ya, manusia tuh terkadang suka merepotkan diri sendiri ya gitu. Kita tuh lebih suka bersusah payah untuk membuat batu pemecah ombak dari semen, atau mengeruk batu gunung untuk dijadikan batu pemecah ombak gitu. Padahal alam kita tuh sudah mengajarkan kita bagaimana bertahan dari kencangnya angin dan ombak, yaitu dengan menanam sama menjaga ekosistem hutan bakau atau cemara yang sudah terbukti sebenarnya lebih alami dan biayanya lebih terjangkau dibandingkan dengan membuat batu semen ataupun mengeruk batu dari gunung seperti itu. Iya, oke. Di sisi lain kalau kita lihat hari ini masih banyak yang menjadi pertentangan ya, yang mempertentangkan maksudnya jika kita bicara tentang mana sih sebenarnya yang harus lebih diprioritaskan antara ekonomi atau ekologi. Nah, karena kalau kita lihat ini keduanya sepertinya terus-terusan menjadi kambing hitam. Bagaimana melihat ini, Mbak Dara? Iya, sebenarnya kita ngomong masalah ekonomi, yang dikasih sama hutan, yang diberikan hutan ke kita juga itu adalah sumber ekonomi kan Bang. Bayangkan kayak pembahasan kita tadi tentang batu pemecah ombak, itu seberapa banyak uang yang kita habiskan untuk membuat batu itu, dan juga biaya untuk menguruk gunung, sehingga ada dampak negatifnya juga nanti karena gunungnya udah hilang, dibandingkan dengan pohon cemara atau pohon bakau yang kita tanam dan kita kelola dengan baik di pantai gitu. Jadi sebenarnya manusia ini lebih suka menghitung dengan uang daripada menghitung dengan nilai gitu. Menghitung dengan harga daripada menghitung dengan nilai. Karena harga dengan nilai itu kan hal yang berbeda ya gitu. Nah, yang kita bahas barusan itu adalah nilai-nilai yang memang ditawarkan oleh si hutan gitu. Nah, apakah kita selalu membicarakannya dengan istilah trade-off ya Bang, si malakama ya gitu ya, bagaikan kita makan buah malakama ya. Yeah. Kalau misalnya kita mempertahankan hutan, nanti kita nggak tahu makan apa nih gitu kan, hutan nggak bisa ya. Padahal itu kan hutan sebenarnya menyediakan banyak hal untuk kita gitu. Dan kadang kita kurang berterima kasih juga buat alam gitu. Nah, kayak misalnya manfaat lain dari ekosistem hutan itu manfaat yang kita tidak bisa rasakan langsung gitu, misalnya apa yang akan kita tinggalkan buat generasi mendatang gitu. Apakah kita akan meninggalkan gedung-gedung pencakar langit yang sangat yang berbentuk dari logam, ataupun kita juga meninggalkan lahan basah atau hutan itu sendiri seperti itu. Dan itu ya, atau bahkan kita meninggalkan dosa buat generasi yang akan yang ke depan. Iya benar Bang. Nah, dosa itu yang mereka tanggung gitu Bang ya. Oke, baik. Ya, ada hal lain ini menarik juga saya pikir kan. Di sisi lain tadi kita bicara tentang pembangunan ekonomi dan juga ekologi, tetapi kelihatannya kalau kita perhatikan lebih jauh, sepertinya juga ada yang terlupa tentang pembangunan manusia, sehingga untuk menyimbangkan itu
tentunya ada solusi yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan keduanya itu. Jadi artinya sepertinya dari kenyataan yang kita lihat sekarang ada hal yang terlupa tentang pembangunan manusia itu sendiri. Ini bagaimana nih, Mbak Dara? Nah, ini menarik Bang kan. Kita selalu menyalahkan satu pihak ketika hutan kita rusak, ketika lingkungan kita rusak gitu. Padahal yang perlu disalahkan ya kita sendiri sebenarnya gitu. Ya kita sebagai manusia, sebagai bagian dari masyarakat kayak gitu. Nah, bagaimana bangun kesadaran itu? Ya kita memang harus mulai dari diri sendiri kayak gitu. Kita memahami bahwasanya hutan itu juga berdampak terhadap air yang kita minum, juga berdampak pada udara yang kita hirup seperti itu, juga berdampak kepada penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul kalau kita tidak mengelola hutan itu dengan baik seperti itu. Nah, kesadaran seperti itu yang akhirnya akan membuat individu-individu dalam masyarakat itu sadar ya. Jadi Bang Kudus juga punya kesadaran, saya juga dan teman-teman lainnya juga, sehingga masyarakat itu tersadar akan pentingnya hutan, posisi hutan dan juga ekosistem lainnya. Oke. Nah, seperti itu Bang. Ya, jadi bicara sadar dan artinya dari tidak sadar menjadi sadar. Jadi sebenarnya sebut saja beberapa orang atau beberapa kelompok atau beberapa masyarakat dan sebagainya. Apa yang membuat mereka terbius dengan sesuatu yang mungkin menggiurkan? Apa ini yang Anda lihat sebenarnya? Mungkin kita sendiri ya Bang, kita itu adalah maksudnya masyarakat itu tergiur dengan uang ya kali ya, dengan semua hal duniawi ini, ya semua duniawi sih gitu. Tapi maksudnya adalah kita itu tergila-gila dengan uang memang gitu. Kita tidak bisa melihat nilai kecuali dengan uang seperti itu saat ini ya gitu. Sehingga buat kita kayak berhenti berjuang untuk membuat kesadaran kita sendiri bahwasanya nilai yang kita miliki, terutama hutan misalnya itu adalah jauh lebih tinggi nilainya daripada uang yang kita akan peroleh seperti itu. Nah, misalnya kan kayak tadi ada bahwasanya di negara kita membuka keran buat investor masuk gitu. Nah, ketika kita memberikan pengelolaan hutan kita kepada orang lain, apakah kita sudah menghitung harga dan nilai yang akan kita dapatkan seperti itu? Bagaimana manfaat-manfaat yang kita sebutkan tadi, apakah kita masih bisa menikmatinya gitu? Apakah kita menghitung resiko yang kita hadapi gitu? Terus kayak kita juga harus bertanya, jika kita menghitung keuntungan yang akan kita peroleh dari memberikan pengelolaan hutan kita ke orang lain, maka sudah seharusnya kita juga sangat mampu ya menghitung resiko yang akan kita tanggung ke depannya. Biasanya kan kita cepat ya Pak kalau menghitung keuntungan atau laba gitu. Tapi ya biasanya seperti itu ya Bang. Tapi kalau untuk resiko kayak kita ini kayaknya nggak akan terjadi gitu. Padahal kalau kita lihat kalau terjadi bencana, saya nggak mau menyebutkan bencana alam ya, tapi memang bencana itu kan misalnya kita hasilkan sendiri ya Bang gitu. Nah, kalau terjadi bencana yang sangat rugi adalah orang-orang di sekitarnya. Juga itu yang harusnya dihitung kan, berapa nyawa yang hilang, berapa ternak yang habis, terus juga berapa rumah yang hancur yang kemudian ketika dibangun itu kan memerlukan uang lagi. Tapi kadang kita kayak skip ya, kayak kita meniadakan bagian penghitungan resiko itu Bang gitu. Ya, itu ada seperti orang bilang, jadi orang itu baru sadar dari bius ketika pengaruhnya itu udah habis gitu. Jadi kalau sekarang ini terbius, masa pembiusannya setelah selesai maka dia baru sadar. Tapi sekarang ini mungkin masih terus terbius dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Oke, yang terakhir. Biusnya ya.
Pengaruhnya masih ada, jadi mereka nggak akan sadar. Ya, Baik, benar. ini yang terakhir. Nah, tentu ini ada skenario mungkin yang bisa dilakukan untuk bagaimana kita mendorong ide-ide pembangunan ekonomi ini tanpa harus terjadi deforestasi. Bagaimana menurut Anda ini melihatnya? Atau punya skenario tersendiri ya? Skenario yang utama, Bang, itu sebenarnya adalah kita harus punya kebijakan atau regulasi yang mendukung untuk pembangunan seperti ini. Terus bagaimana kita bisa dapat atau kita bisa punya kebijakan tersebut? Maka kita harus memiliki pemimpin yang berwawasan dan berkeinginan untuk pembangunan ekonomi hijau. Nah, bagaimana cara mendapatkan pemimpin seperti ini? Ya harus dimulai dari masyarakatnya terlebih dahulu. Nah, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya kan, Bang ya. Jadi menghasilkan para pemimpin yang bisa menghasilkan kebijakan hijau, maka harus dimulai dari masyarakatnya itu sendiri. Tidak mungkin kan kita menghasilkan pemimpin seperti itu jika kita sendiri tidak punya keinginan untuk membangun ekonomi hijau. Oke, gitu. Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Iya, benar. Tapi kan Bang, pengalaman melihat dan mendengar visi misi para calon pemimpin Indonesia, juga pemimpin daerah pada pemilu tahun lalu, ini ya, jadi kayak saya juga mengikuti beberapa waktu mereka debat visi misi mereka. Sepertinya itu kebijakan pembangunan ekonomi kita tuh masih berwarna coklat, belum hijau gitu. Yang sepaham saya ya gitu ya. Oke. Jadi mungkin ke depannya atau kita bisa lihat setelah kayak pemimpin baru kita berjalan beberapa bulan itu, pembangunan ekonomi hijau Indonesia mungkin ada berjalan juga, tapi sepertinya berjalannya itu dengan lambat gitu. Jadi kita masih fokus kepada perekonomian atau pembangunan ekonomi yang masih coklat gitu. Ya, terima kasih Dara atas waktu dan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ini mudah-mudahan juga menjadi sebuah masukan buat siapapun yang bisa mendengarkan channel kita ini, dan kami apresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran bagi kita semuanya untuk di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi Dara, dan saya tutup dengan diskusi kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.